Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para mahasiswa teknik mesin yang saya banggakan, hari ini kita akan mulai materi kelistrikan otomotif yang membahas tentang baterai. Baterai adalah sebuah sistem, ya, tidak bisa disebut sebuah komponen karena komponen itu hanya satu, ya, satu part itu komponen. Tapi kalau part-part yang tersusun secara berkesinambungan itu disebut dengan sebuah sistem, ya. Baterai ini adalah sebuah sistem, bukan sebuah part, yang sangat populer dan terus dikembangkan, ya. Nah, baterai ini, ya, saya dasari yang populer dipakai itu adalah baterai dengan tipe basah atau baterai yang dia bekerja berdasarkan reaksi elektrokimia, ya. Elektrokimia maksudnya gimana? Di dalam sel baterai tersebut terdapat reaksi pertukaran kimia, ya, reaksi redoks kimia yang menghasilkan lompatan elektron sehingga dia menghasilkan energi listrik. Untuk baterai, ya, yang sudah sangat populer, ya, dan lama digunakan di Indonesia adalah baterai tipe basah, ya. Tipe basah itu yang bagaimana nanti akan kita bahas, ya. Baik. Fungsi dari baterai adalah memberikan tenaga listrik yang cukup untuk menghidupkan mobil, ya. Yang pertama itu dia harus mampu menggerakkan motor starter. Motor starter yang kecil itu menggerakkan flywheel yang jauh lebih besar dari engine. Kemudian juga baterai harus mampu menyimpan energi listrik dari alternator saat mesin hidup. Jadi baterai ini di dalam mobil itu dia tidak hanya mengeluarkan arus, tetapi dia juga diisi arus oleh sebuah sistem yang disebut alternator. Kemudian baterai juga harus mampu melayani penerangan dan kebutuhan lain saat mesin mati. Mesin mati itu maksudnya gimana? Mesin yang tidak sedang melakukan pengisian, kapasitas listriknya itu ditopang oleh baterai, dijaga oleh baterai, sehingga ketika mesin dihidupkan itu langsung dia mendapatkan pasokan dari baterai. Bagian-bagiannya secara simpel, ya. Kenapa secara simpel? Karena ini saya tidak menunjukkan part per part, ya. Baterai tipe basah itu seperti ini, ya. Di sini ada terminal positif, terminal negatif, ya. Itu maksudnya adalah batang untuk pengikat kutub positif dan negatif, ya. Ada fan cap, itu fan cap di sini adalah jalur untuk kita mengisi elektrolit, ya. Cover itu wadahnya sangat kuat. Di situ adalah cell partition atau partisi, itu bagian-bagian dari selnya. Kemudian di antara sel itu ada separator. Kemudian di sana ada plate, elektrolit, sel konektor. Nanti akan saya tunjukkan rangkaian dari baterai. Konstruksi sebuah sel dari baterai. Baterai terdiri dari beberapa sel. Setiap sel terdiri dari plat positif dan plat negatif. Sel ini dibuat dari plat logam timbal berpori dengan maksud mempermudah reaksi kimia pada permukaan berpori tersebut, ya. Jadi reaksinya adalah dari logam timbal yang berpori. Bahan aktif dari plat positif adalah timbal dioksida dengan rumus kimia PbO2 berwarna coklat, itu untuk plat positif. Kemudian yang berwarna
abu-abu ya, itu adalah plat negatif, yaitu Pb. Ada PbO2, kemudian yang negatifnya berwarna abu-abu yang hanya Pb saja, tidak ada O2-nya. Jadi yang berjalan nanti O2-nya, sehingga kadang baterai itu reaksi turunannya mengeluarkan uap. Ya, uapnya itu adalah uap O2. Nah, ini adalah rangkaian dari baterai kalau kita lihat secara dua dimensi ya. Jadi kalau yang merah, jalur merah ini adalah jalur positif, kalau untuk yang biru itu adalah jalur negatif. Rangkaian dari baterai ini tersusun secara seri ya. Di sana yang hitam itu adalah tadi yang saya sebutkan separator tadi. Kemudian plat separator itu adalah yang hitam ya. Tetapi juga selain plat separator ada di sana namanya sel separator ya. Kemudian di situ yang merah itu adalah plat positifnya. Kemudian plat negatifnya berwarna biru. Nah, ketika Anda ingin mengetahui kapasitas ya dari satu sel baterai itu seberapa toh? Nah, satu sel baterai itu harus terdiri dari satu sel separator, kemudian ada satu lagi di sini ya, saya tunjukkan dengan coretannya. Satu selnya ya, itu ada di sini. Ya, satu sel. Jadi harus ada positif negatif, separator juga komplit di situ ya. Ada satu sel dari baterai itu terdiri dari yang merah satu, yang biru satu, yang hitam satu, yang abu-abu itu, yang sel separator itu ada dua. Seperti itu ya memahami satu sel baterai. Oke. Tujuan menghubungkan balok-balok sel secara seri adalah untuk memperoleh tegangan yang lebih tinggi. Misalnya untuk memperoleh tegangan 12 volt, baterai membutuhkan 6 blok sel yang masing-masing bertegangan 2 volt. Jadi saling support ya, saling mendukung. Kalau ada sel yang lemah ya nanti akan diisi oleh sel yang lebih kuat, seperti itu ya. Jadi tidak langsung rusak semua. Jadi masih ada sistem yang berkesinambungan dari rangkaian seri tersebut. Berbeda dengan paralel ya. Kalau paralel satu mati langsung menjadi beban dan rusak nanti. Baik. Plat-plat ini digabung dalam blok-blok sel. Plat positif dibatasi oleh isolasi maksudnya separator yang terbuat dari ebonit atau plastik. Ya, dia sifatnya harus konduktif ya, harus isolator ya, tidak menghantarkan listrik. Kalau konduktif tadi terjadi konslet nanti. Kemudian blok-blok sel ini dimasukkan dalam blok baterai yang diisi larutan asam sulfat H2SO, dan setiap blok sel menghasilkan tegangan sebesar 2 volt yang satu sel tadi loh ya, yang saya tunjukkan. Nah, dari sel aki atau acu ya, tulisannya seperti itu, atau baterai tipe basah ya, disebut juga sebagai sel penyimpan karena berfungsi menyimpan listrik dan pada setiap saat dapat digunakan atau dikeluarkan. Anodanya terbuat dari logam timbal atau Pb, kemudian katoda terbuat dari logam timbal dilapis PbO2. Nah, kemudian reaksinya nih dari aki itu bagaimana? Ada dua kutub ya. Kutubnya adalah anoda dan katoda ya. Anoda negatif, katoda positif ya. Nah, dari Pb ya, kalau dari kutub negatif ini adalah Pb ditambah SO4, 2 minus itu adalah kekurangan elektron ya. Menjadi reaksinya adalah PbSO4 plus 2E karena minus 2 tadi itu loh ya. Kemudian dari katoda itu ada PbO2 plus SO4 2 minus plus 4H plus 2E menjadi PbSO4 plus 2H2O ya. Minus 2 nya ini sudah
terjadi kelebihan elektron 2e ini ya maksudnya. Kemudian reaksi selnya bagaimana? Ya di bawahnya ini. Pb plus 2SO4 2 minus plus PbO2 plus 4H2 menjadi 2 PbSO4 plus 2H2O. Ya. Itu kalau reaksi penggunaan, jadi menjadi arus listrik itu seperti itu. Kemudian reaksi pengisian. Ya, jadi acu itu diisi ya. Dari alternator itu menghasilkan reaksi 2 PbSO4 plus 2H2O menjadi Pb plus 2SO4 2 negatif plus PbO2 plus 4H plus. Semacam itu ya. Jadi ini memang rumus kimia yang harus Anda hafalkan ya. Untuk jika Anda tertarik tentang baterai. Masa depan baterai sangat cerah sekali ya. Sekarang mobil listrik sangat membutuhkan baterai ya. Dan saya rasa ketika Anda mempelajari baterai, insya Allah masa depannya akan cerah ya. Masa depan engineeringnya akan cerah. Karena di masa depan mobil listrik pasti membutuhkan baterai. Baik, sekian dulu materi saya tentang baterai. Terima kasih. Semoga waktu Anda bermanfaat, semoga ilmu Anda bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.